Im Sama adalah karakter antagonis utama dari pihak pemerintah dunia. Sosoknya pun sangat misterius. Hingga chapter 1086 yang lalu, wajah dari Im Sama ini belum diperlihatkan. Meski wajahnya belum muncul, ada dua hal tentang Im Sama yang sudah terungkap, yaitu nama aslinya dan juga kekuatannya. Nah, di chapter 1086, nama asli Im Sama diungkapkan oleh Ivankov, yaitu Saint Imu yang berasal dari kerajaan Nerona. Dan Saint Imu ini adalah nama dari salah satu pendiri pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Kemudian kemampuan Saint Imu terungkap di chapter 1085. Saat itu pimpinan pemerintah dunia tersebut bisa berubah jadi monster raksasa yang bisa melahap api dari Sabo dan bahkan bisa melukai Sabo, sang kepala staf Revo Army, dengan mudah. Wujud raksasa Saint Imu ini hampir dipastikan adalah wujud dari Mythical Swan sebagai buah paling langka dan punya kekuatan super kuat. Jadi kira-kira buah mitologi apa yang digunakan oleh Saint Imu? Mari kita bahas dalam video ini. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, kita mulai bedah wujud mitologi Im Sama dari nama aslinya yaitu Saint Imu. Dunia One Piece yang bertemakan bajak laut tentu sangat terkait dengan yang namanya laut. Tapi dalam cerita ini kekuatan Devil Fruit lemah terhadap laut. Nah, ternyata entitas laut ini bisa berkaitan dengan sosok Saint Imu, karena jika nama Imu dibalik maka akan dibaca Umi, dan dalam bahasa Jepang Umi itu artinya adalah laut. Dan ngomong-ngomong tentang laut di Jepang, ada suatu wilayah lautan yang dikenal angker karena banyak memakan korban kapal-kapal yang melintas. Lautan itu disebut The Devil's Sea atau lautannya iblis. Keangkeran lautan itu bahkan disandingkan dengan segitiga Bermuda. Nah, nama The Devil's Sea ternyata berkaitan dengan Saint Imu, karena jika Imu dibalik maka jadilah Umi yang artinya laut. Sedangkan kaitan Imu dengan Devil atau iblis bisa kita lihat dari senjata yang digunakan untuk menyerang Raja Cobra dan Sabo. Senjata itu awalnya terlihat seperti panah, tetapi jika diperhatikan lagi, bentuk itu mirip dengan ekor yang tajam. Dan penggambaran ekor yang tajam itu seperti ekor iblis. Selanjutnya, Mimin menemukan dua makhluk mitologi yang bisa berkaitan dengan kekuatan Saint Imu itu. Yang pertama adalah Umibozu. Nah, sosok Umibozu ini digambarkan dengan makhluk botak yang besar. Dia kerap kali muncul di lautan yang berbadai untuk menenggelamkan kapal-kapal yang melintas. Nah, kepala botak Umibozu itu terlihat mirip dengan siluet monster Saint Imu yang turun dari tahta kosong. Nah, sosok mitologi kedua adalah naga laut. Iya, sosok naga laut ini ternyata punya ikatan yang kuat dengan The Devil's Sea yang ada di lautan Jepang. Karena lautan angker itu juga punya nama lain, Dragon's Triangle atau segitiga naga. Dan ada cerita mitologi yang menyatakan bahwa di lautan itu bersemayam sosok naga, dan naga itulah yang membuat lautan tersebut jadi angker dan sering menimbulkan banyak kapal tenggelam. Kemudian sosok naga laut yang terkenal dalam mitologi Jepang bernama Ryujin. Sosok naga ini dikenal sebagai penguasa lautan di Jepang. Nah, mungkin ada yang menganggap bahwa naga Ryujin itu sama dengan naga Kaido, tapi ternyata perbedaannya cukup jauh. Naga Kaido itu adalah Azure Dragon, dan itu legenda Tiongkok yang tidak berhubungan dengan laut. Sedangkan Ryujin adalah legenda dari Jepang yang berkaitan erat dengan laut. Nah, sampai di sini kesimpulan yang Mimin dapatkan adalah Saint Imu merupakan pengguna buah Mythical Swan yang berkaitan dengan penguasa lautan. Lalu apa kemampuan spesial dari Saint Imu? Nah, di sini menarik.
Pada pertarungannya dengan Sabo, ada dua kemampuan Saint Imu yang diperlihatkan, yaitu pertama memakan api dari Sabo dan kedua melukai tubuh Sabo dengan mudah. Nah, dua kemampuan itu terlihat punya suatu benang merah, yaitu kemampuan yang bisa menetralkan kemampuan Devil Fruit lain. Di atas sudah Mimin jelaskan ya, jika kemampuan Im Sama ini bisa berkaitan dengan sosok mitologi penguasa laut. Dan dalam cerita One Piece, laut itu merupakan musuh bagi pengguna Devil Fruits. Jadi bagaimana jika kemampuan penguasa lautan adalah musuh dari semua pengguna Devil Fruits, sehingga dia bisa menetralkan semua pengguna Devil Fruits dan bahkan kekuatan yang dihasilkannya seperti apinya Sabo. Lalu apakah Mythical Swan Saint Imu itu kebal terhadap laut karena dia penguasa laut? Ya, Mimin rasa tidak, karena kelemahan pengguna Devil Fruits atas laut itu adalah mutlak. Jadi Saint Imu tetap lemah terhadap laut. Ya, analoginya seperti manusia ikan yang tidak bisa berenang di lautan karena sudah memakan Devil Fruits seperti Vanderdecken. Lalu bagaimana Saint Imu akan dikalahkan jika kemampuannya se-overpower itu? Nah, menurut Mimin itulah fungsi dari kekuatan Gear 5 Luffy yang kekuatannya hanya dibatasi oleh imajinasi. Mungkin Saint Imu bisa menetralkan petir, api, atau elemen alam lain yang dihasilkan oleh Luffy. Tetapi sosok mitologi dari Saint Imu itu tetaplah perwujudan dari Devil Fruits yang akan bisa diserang dan dilukai menggunakan haki. Hal ini mengingatkan Mimin pada petuah yang disampaikan Kaido kepada Luffy. Saat itu Kaido mengatakan bahwa Roger bisa mencapai segalanya hanya menggunakan haki. Nah, kombinasi kekuatan imajinasi Gear 5 Luffy dan haki tentu akan sangat berguna untuk melawan Im Sama. Apalagi Luffy sudah terkonfirmasi bisa menggunakan 3 jenis haki pada level tingkat tinggi. Dan tentu kita masih ingat bahwa kemampuan Hausoku haki tingkat tinggi bisa digunakan untuk melakukan serangan tanpa bersentuhan. Hal ini tentu bisa jadi serangan andalan Luffy untuk melukai Im Sama sebelum kemampuan Devil Fruits-nya Luffy dinetralkan. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!